hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya. Kamulah yang membiarkannya datang. R.A. Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kepada para dewan juri dan hadirin yang berbahagia. Kami dari tim SMA Negeri 1 Kepemas Gresik. Perkenalkan, saya Kalisa Faika Azra Zarani. Di sebelah kanan saya Muhammad Muslih Ramdhani dan di sebelah kiri saya Marsuni Indriani. Kami akan mempresentasikan hasil esai kami yang berjudul Endemi Kusta Gresik Selatan, Wajah Kebijakan Kesehatan Pemerintahan Kolonial Abad ke-20. Membahas tentang Gresik Selatan, ada salah satu wilayah yang sangat menarik bagi kami, yaitu Benjeng. Di sini merupakan peta wilayah Gresik dan Benjeng di tahun 1930. Mungkin Benjeng dikenal sebagai wilayah yang terdapat berita mengenai banjir sejak zaman dulu. Padahal Benjeng ini memiliki sejarah yang panjang di dalamnya. Salah satunya adalah yang akan kita bahas dalam slide berikutnya. Perlu diketahui, jauh sebelum abad ke-20, Belanda telah melakukan berbagai tindakan eksploitasi sumber daya manusia yang dapat kita lihat dari gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan adanya tanam paksa yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatannya dan menciptakan wilayah kumuh di Indonesia. Adanya wilayah kumuh di Indonesia menyebabkan timbulnya berbagai wabah penyakit, salah satunya yaitu wabah kusta. Nah, salah satu wilayah yang terdampak dari adanya tindakan eksploitasi dan politik etnis oleh Belanda adalah wilayah Gresik bagian selatan. Salah satu wilayah yang terdampak dari adanya kusta tersebut adalah wilayah Benjeng. Nah, wabah kusta di Benjeng berstatus endemi karena terjadi secara kontinu dan terjadi sekitar daerah Benjeng seperti Cerme dan Walong Pangkang. Lewat adanya fenomena wabah kusta di Benjeng, memantik kami sebagai peneliti untuk melihat bagaimana sejarah kelam wabah endemi kusta terjadi dan melihat gambaran upaya pemerintah kolonial Belanda untuk mengatasi masalah tersebut, serta mengulas dampak berkelanjutan dari wabah kusta tersebut bagi daerah Benjeng. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan lingkungan dan kesehatan, di mana pada pendekatan lingkungan, kami melihat bagaimana kondisi wilayah Benjeng yang dekat dengan bantaran Kali Lamong. Sedangkan pada pendekatan kesehatan, berdasarkan kepada kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang kesehatan untuk mengatasi kusta di Benjeng. Pada penelitian ini, kami juga menggunakan metodologi penelitian sejarah. Yang pertama yaitu tahap heuristik dengan mengumpulkan sebanyak 10 jurnal yang berkaitan dengan endemi kusta. 2 jurnal diantara berjudul Penyakit Kusta di Bakalan Madura yang ditulis oleh Tita dan Dewi di tahun 2018, dan jurnal yang kedua berjudul Rumah Sakit Khusus Lepra di Pelanturan. Selanjutnya kami mengumpulkan sebanyak 4 website dan 4 buku, 2 buku berbahasa Belanda dan 2 buku berbahasa Indonesia, serta kami mengumpulkan sebanyak 3 koran Belanda melalui website delport.nl dengan kata kunci kondisi lingkungan Gresik dan kondisi lingkungan Benjeng. Selanjutnya pada tahap titik sumber, kami memverifikasi apakah sumber yang kami kumpulkan ini sudah sesuai dengan penelitian kami. Selanjutnya kami mengumpulkan sebanyak 13 sekunder berupa buku, koran, jurnal, dan website di internet. Serta kami menambahkan sumber primer berupa koran dari delport.nl tahun 1930 hingga 1936 dan ditambahkan dengan hasil wawancara dengan petugas puskesmas Benjeng yang khusus untuk menangani kasus kusta. Pada tahap interpretasi, kami merangkai sumber tersebut dan ditambahi dengan pendekatan dan beberapa teori yang
menjadi historiografi di esai mengenai endemi kusta. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Benjeng merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Gresik bagian selatan yang identik dengan dua hal, yaitu perbukitan Kendeng dan Kailamong. Kita dapat melihat dari gambar berikut menunjukkan perbandingan antara kondisi lingkungan Kailamong dan Gresik pada awal abad ke-20 dan kondisinya pada masa sekarang. Terlihat dari dua gambar di sebelah kanan menunjukkan adanya Kali Lamong sangat menguntungkan masyarakat Benjeng, karena dengan begitu ketersediaan air di Benjeng sangat tercukupi. Namun pada awal abad ke-20 Gresik tergolong ke dalam wilayah kumuh. Sedangkan dua gambar di sebelah kiri merupakan hasil dokumentasi asli survei kami ke Benjeng. Kami menemukan beberapa hal menarik di sana, yaitu kami menemukan banyak tumpukan sampah di sekitaran dan di aliran Kailamong. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketersediaan air di Benjeng sangat tercukupi, namun pemanfaatan dan pengelolaan masyarakat Benjeng masih sangat kurang. Hal ini diperkuat dengan beberapa berita dari Delper.nl yang membahas tentang wilayah Benjeng yang sering mengalami bencana banjir pada musim penghujan dan bencana kekeringan pada musim kemarau sejak zaman kolonial hingga saat ini. Selain itu, berdasarkan laporan dari Departemen Gizi Belanda menyatakan bahwa pemenuhan gizi masyarakat Benjeng masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan wilayah Kali Tengah, Telaga, Bunga, dan Karangbinangun. Hal ini dapat kita lihat dari data berikut yang menunjukkan minimnya konsumsi ikan dan daging masyarakat Benjeng. Hal ini diperkuat juga dengan adanya pembangunan infrastruktur di wilayah Gresik bagian selatan yang tercatat di tahun 1920. Hal ini membuktikan pemerintah kolonial baru memusatkan pembangunan di wilayah Gresik bagian selatan di tahun 1920-an. Sehingga ketika ada wabah kusta di Benjeng, pemerintah kolonial baru memiliki solusinya 6 tahun kemudian. Selanjutnya, kusta adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Kita dapat melihat ciri-ciri kusta pada penderitanya. Di antaranya yang pertama, terdapat jamur pada permukaan kulit, namun bila disentuh tidak terasa. Yang kedua, muncul ruam bercak putih seperti panu. Yang ketiga, pori-pori keringat tidak keluar karena lesi rusak akibat bakteri. Yang keempat, tidak mengalami demam tinggi. Di sini merupakan foto para penderita kusta yang berhasil kami temukan. Nah, pada slide berikutnya menunjukkan data banyaknya kasus kusta di Gresik tahun 1930. Kita dapat melihat dari data berikut, wilayah Benjeng memiliki kasus kusta terbanyak di Gresik dengan rasio perbandingan 1:287, di mana terdapat satu penderita di antara 287 orang. Akibat banyaknya kasus kusta di Benjeng, pemerintah kolonial menunjuk Dr. Sitanala sebagai kepala Disaster Center pada tahun 1927 dan pada tahun 1928 Dr. Sitanala menunjuk Dr. Tumbelaka sebagai kepala rumah sakit Gresik. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan oleh Dr. Tumbelaka untuk melakukan pemberantasan kusta di Benjeng tahun 1930. Yang pertama, dengan mendirikan laboratorium penelitian. Laboratorium penelitian ini menggunakan gudang sederhana. Selain digunakan sebagai laboratorium penelitian, gudang sederhana ini digunakan sebagai pendataan awal para penderita kusta. Selanjutnya, dilakukan tracing dan pemeriksaan pada kurang lebih 25 orang di sekitar penderita. Nah, dari hasil tracing dan pemeriksaan tersebut akan dicatat pada kartu khusus. Nah, selanjutnya adalah gambar yang menunjukkan laboratorium peneliti dan pendaftaran
pasien dan teman serumah yang bersumber dari Mediterranean Fountain Designer Volksgezondheid in Netherlands, India. Pada tahap selanjutnya, yaitu diberikan tablet Calomogra secara gratis yang dibagikan melalui camat. Tablet Calomogra merupakan obat yang digunakan untuk penderita kusta di Benceng. Nah, yang terakhir, pasien diisolasi di rumah-rumah kecil. Di sini merupakan gambaran pembangunan rumah isolasi yang digunakan untuk penyakit endemi. Dan pada gambar di sebelah kiri merupakan gambar rumah isolasi yang digunakan untuk para penderita kusta di Benceng. Dilihat dari gambar berikut menunjukkan pembangunan rumah isolasi dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, yaitu dengan menggunakan bambu. Selanjutnya, endemi kusta di Gresik tentunya memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat Gresik. Di antaranya, yang pertama, angka kematian di Gresik bertambah. Yang kedua, munculnya stigma masyarakat tentang kusta sebagai kutukan. Dan yang ketiga, angka kasus perceraian penderita kusta semakin banyak dengan perbandingan 1:3, di mana terdapat satu perceraian di antara 3 perkawinan yang salah satunya adalah penderita kusta. Nah, selain dampak negatif, ada pun dampak positifnya, yaitu dengan meningkatnya kebersihan lingkungan diri dan kebersihan lingkungan. Nah, meskipun ada beberapa wilayah yang belum berfokus dalam meningkatkan kebersihan lingkungan dan kebersihan diri, namun sudah ada beberapa wilayah yang sudah fokus untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan kebersihan diri mereka. Nah, yang terakhir, kebijakan school survey yang diberlakukan oleh pemerintah. Kebijakan school survey ini merupakan kebijakan yang dilakukan dengan mendatangi sekolah dengan melakukan edukasi dan pengecekan bagi warga sekolah. Adapun persamaan dan perbedaan antara kebijakan kesehatan pemerintah pada abad ke-20 dan pada masa sekarang. Persamaan yang pertama yaitu adanya tracing pada pemukiman penderita. Pada abad ke-20, tracing dilakukan pada kurang lebih 25 orang di sekitar penderita. Sedangkan pada masa sekarang, tracing dilakukan pada kurang lebih 20-25 orang di sekitar penderita. Persamaan yang kedua yaitu isolasi bagi penderita. Isolasi yang dilakukan pada abad ke-20 dilakukan di rumah-rumah kecil. Sedangkan pada masa sekarang, isolasi dilakukan di rumah mereka masing-masing. Adapun perbedaannya yaitu obat yang digunakan untuk mengobati para penderita kusta. Pada abad ke-20, obat yang digunakan adalah tablet Calomogra. Sedangkan pada masa sekarang, obat yang digunakan berupa Dapsone, Lampren, dan Rifampicin yang dibedakan berdasarkan tipenya. Adapun beberapa syarat yang bisa kami berikan yang memungkinkan untuk diterapkan. Syarat yang pertama yaitu diberlakukan pemerataan program school survey di berbagai daerah. Keberhasilan school survey di Benceng agaknya patut dilakukan di wilayah-wilayah lainnya. Dan yang kedua yaitu pembuatan aplikasi atau website untuk penyakit kusta yang dilengkapi dengan beberapa fitur, yaitu list pengobatan, update kondisi, video wawancara, dan larangan bagi para penderita kusta. Adapun rencana tindak lanjut dari penelitian ini, kedepannya kami berharap penelitian ini menjadi kabar preventif untuk memantik respon pihak yang berkepentingan dalam ekosistem lingkungan yang mampu mengurangi sebaran kusta, serta mengalih rupakan wacana penelitian ini menjadi sebuah wahana informasi yang lebih bervariasi. Baik, itu saja isi dari penelitian ini. Selanjutnya kami akan serahkan kepada moderator.